Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa dengan seri mata kuliah Filsafat Timur, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Dan pada kesempatan yang pertama ini kita memasuki sesi pengantar, yang di dalam pengantar ini kita akan membahas tentang definisi dan karakter dari apa itu filsafat timur. Kita masuk ke definisinya. Filsafat timur itu merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filsafat yang berasal dari dunia timur, atau secara sederhana sering juga disebut sebagai kawasan Asia Timur atau Orient atau Eastern, yang meliputi kawasan-kawasan yang sangat luas dari mulai Jepang, Cina, India, Timur Tengah, termasuk juga Nusantara dan lain-lain sebagainya. Dan masing-masing filsafat tersebut memiliki filsafat cabang. Misalnya di India, di dalamnya ada Hinduisme dan Buddhisme. Di Cina berkembang Konfusianisme dan Taoisme. Di Jepang ada Zen, ada Shinto. Di Timur ada Zoroaster, Islam, dan lain sebagainya. Jadi filsafat timur itu adalah istilah untuk kategori filsafat yang didasarkan kepada kawasan. Jadi kalau kita berbicara tentang filsafat itu bisa di penamaannya itu sangat bergantung kepada kategorinya. Ada kategori kawasan yang paling sering disebut-sebut dan termasuk yang sedang kita bahas ini. Jadi filsafat itu dibagi menjadi kawasan, ada barat, ada timur. Tapi ada juga misalnya berdasarkan kepada waktu. Misalnya filsafat pada masa tertentu, misalnya di zaman kapan, misalnya sebelum Masehi, setelah Masehi, zaman periode-periode itu juga sering kali dijadikan sebagai salah satu kategori di dalam penamaan filsafat. Nah, yang sekarang kita pakai adalah kategori berdasarkan kepada kawasan. Nah, dan yang kita bahas saat ini adalah filsafat di timur, yang secara sederhana disebut sebagai kawasan Asia, termasuk kawasan Nusantara, yang masing-masing itu punya beberapa cabang, dan masing-masing cabang itu punya subcabang. Misalnya di Nusantara itu banyak dikenal pemikiran-pemikiran filosofis yang berbasis etnis dan kedaerahan, seperti ada filsafat Jawa, filsafat Bugis, filsafat Batak, Minang, Banjar, dan lain sebagainya. Bahkan di suku bangsa itu pun itu ada cabang-cabangnya juga, seperti di Sunda gitu. Ada yang disebut dengan Sunda Wiwitan, ada yang disebut dengan Baduy, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik dari filsafat timur. Filsafat timur secara umum memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya adalah dihubungkan dengan agama, kemudian mengutamakan analogi, mengutamakan intuisi, berisikan doktrin, harmoni dengan alam, dan beberapa karakteristik lainnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, salah satu ciri filsafat timur adalah penisbatannya dengan agama. Nah, seperti tadi ya kita lihat gitu kan secara lebih detailnya lagi, betul bahwa timur itu ada India misalnya, tapi di India apa isinya? Hinduisme, Buddhisme. Di tempat-tempat yang lain di Timur Tengah misalnya, yang muncul adalah Zoroaster dan Islam. Nah, ini kan itu adalah nama-nama dari agama. Kemudian ada Konfusianisme. Itu juga adalah nama agama. Jadi banyak sekali kalau di dalam filsafat timur ini, filsafatnya itu dihubungkan dengan agama. Nah, bagi sebagian kalangan, agama dan filsafat itu dua hal yang memiliki perbedaan mendasar. Agama disebut sebagai serangkaian doktrin, sedangkan filsafat secara umum menolak doktrin. Prinsip dasar agama adalah kepatuhan atas perintah dan keharusan untuk menjauhi segala apa yang dilarang. Dan sementara itu kalau filsafat menyatakan sebaliknya. Ya, polemik penisbatan agama untuk aliran-aliran filsafat timur adalah soal tolak ukur kebenaran. Bagi agama, ajaran agamalah yang menjadi tolak ukur kebenaran. Jadi, what is the truth? Apa itu kebenaran?
agama mengatakan, ya agama, apapun juga yang disebut dalam agama. Sedangkan prinsip dasar filsafat adalah menjadikan akal sebagai tolak ukur kebenaran. Menurut filsafat, apapun yang dikatakan akal, manusia harus tunduk kepadanya. Nah, jadi ini seringkali menjadi pembahasan, menjadi polemik ya. Ketika misalnya si kebenaran menurut filsafat, tapi berbeda dengan kebenaran menurut agama. Nah, di saat kedua hal itu muncul, maka kalau orang agama mengatakan bahwa filsafat tidak bisa dipakai sebagai parameter, harus dibuang, harus ditendang gitu kan ya, dari kemungkinan menjadi tolak ukur kebenaran. Sementara filsafat mengatakan bahkan bisa sampai pada tahapan membatalkan agama, karena agama ini tidak sesuai dengan akal, maka agama tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk ke filsafat Islam. Oh iya, tadi itu ada pembahasan bahwa sebagian kalangan mencoba menengahi polemik ini dengan mengajukan konsep teologi. Yang memiliki, teologi itu kan memiliki dua pengertian utama. Pertama, teologi itu artinya adalah agama adalah produk filsafat. Jadi yang disebut dengan teologi itu adalah filsafat agama gitu. Dan kemudian yang kedua adalah ajaran agama bisa menjadi premis awal dari serangkaian penalaran filosofis. Tapi masalah ini nanti akan kita bahas dalam sesi khusus ya, di sesi yang akan datang. Nah, kemudian kita masuk ke filsafat Islam, sedikit saja pembahasan tentang filsafat Islam. Bahwa secara umum bisa dikatakan bahwa para filsuf muslim berhasil membuat rumusan tentang filsafat Islam. Jadi kalau di kalangan filsuf muslim tidak ada yang namanya pertentangan antara filsafat dengan Islam. Dan rumusan ini menghasilkan kesimpulan bahwa agama Islam bisa menjadi sifat bagi filsafat. Kan itu kan Islamic filosofi, al-falsafah al-islamiyah. Jadi filsafat itu adalah sifat dari agama, yaitu Islam adalah filsafat adalah sifat bagi filsafat. Secara ringkas dikatakan bahwa filsafat Islam bermakna filsafat yang selaras dengan nilai Islam. Hal ini karena Islam sendiri memberikan legitimasi kepada akal sebagai parameter kebenaran. Jadi kalau Islam mengatakan bahwa agama bisa menjadi parameter kebenaran, iya. Akal bisa menjadi parameter kebenaran, iya. Gitu. Ya, dua-duanya benar. Islam meyakini bahwa jika akal dipakai dengan cara-cara yang benar, hasil dari pemikiran akli pastilah bersesuaian dengan ajaran Islam. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah karakteristik berikutnya terkait dengan tamsil atau analogi. Sebagiannya mengatakan alegori, sebagian mengatakannya asosiasi, metafora. Nah, saya tidak akan lebih masuk ke lebih jauh lagi terkait dengan ini. Hanya ingin mengatakan saja bahwa apapun juga istilah yang dipakai, yang jelas bahwa di dalam filsafat timur itu juga analogi atau tamsil yang biasanya dihubungkan dengan alam ya, dengan fenomena alam itu sangat diutamakan. Dan ini seringkali dimaknai sebagai satu cara berpikir yang kurang memperhatikan terhadap cara-cara berpikir deduktif atau burhan ya istilahnya, atau demonstrasi, atau juga bahkan cara berpikir induktif pun tidak kan ya. Analogi itu kan satu di antara tiga kategori di dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika ya. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga adalah analogi. Nah, kalau di filsafat timur itu sangat banyak sekali digunakan analogi. Hal ini juga menciptakan polemik terkait dengan status filsafat timur, karena filsafat pada dasarnya mengutamakan burhan atau demonstratif dan menganggap analogi sebagai salah satu bentuk falasi. Kemudian juga karakter yang lainnya dari filsafat timur adalah intuisi. Filsafat timur mengatakan mengutamakan intuisi daripada akal, sehingga terkesan tidak rasional, terkesan tidak sistematis, dan juga tidak kritis. Dan fakta bahwa filsafat timur lebih mengutamakan intuisi dan pengalaman individu juga menjadi salah satu polemik terkait dengan status filsafat dari apa yang disebut sebagai filsafat timur. Filsafat sering hanya dibatasi kepada akal budi dalam menganalisis data empiris, yang kemudian dirumuskan dalam bahasa yang efisien dan efektif,
dengan pemilihan kata-kata yang tepat. Sementara itu pemikiran filsafat banyak disampaikan sebagai ungkapan isi hati dan perasaan, karena memang berasal dari sesuatu hal yang sifatnya intuitif. Karakteristik lain dari filsafat timur adalah rangkaian doktrin yang memenuhi ajaran filsafat. Doktrin yang harus diterima begitu saja oleh para penganutnya. Nah, para penganut filsafat timur hanya menafsirkan, berupaya memahami, kemudian mengamalkannya. Nah, ini saya berikan catatan tambahan bahwa dalam Islam ada konsep tasawuf atau irfan yang bisa menjelaskan secara akli keberadaan doktrin-doktrin ritual tersebut. Jadi walaupun doktrin tapi juga filosofis. Nah, ini bagaimana? Nanti kita akan membahas ya dalam sesi khusus dari mata kuliah ini terkait dengan tasawuf atau irfan. Nah, kemudian pemikiran filsafat timur dibuat dengan tujuan agar pengikutnya menjadi orang yang bijaksana dan bahagia, yaitu hidup yang dipenuhi dengan ketentraman dan keselamatan. Hal ini berbeda dengan pemikiran filsafat barat yang lebih diarahkan memahami rahasia alam semesta dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Jadi ada perbedaan yang sangat cukup signifikan, itu terkait dengan kebijakan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan utama dari dibuatnya serangkaian pemikiran filosofis di timur. Sementara kalau di barat itu yang dicari adalah sesuatu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah harmoni dengan alam. Filsafat timur menekankan pentingnya manusia untuk hidup menyesuaikan diri dengan alam. Dalam kebanyakan ajaran filsafat timur, alam didudukan sebagai faktor luar yang sangat kuat, dan alam ini didesain sedemikian rupa oleh Maha Pencipta sebagai anugerah kehidupan. Dan untuk itu manusia harus melakukan penyesuaian atau harmonisasi dengan alam. Pemikiran ini berbeda dengan apa yang berkembang di barat yang menekankan pentingnya manusia untuk menundukkan alam demi kepentingan manusia. Nah, ini nanti akan kita temukan dalam pembahasan-pembahasan masing-masing aliran pemikiran filsafat yang ada di barat, dan rata-rata memiliki ciri khas seperti ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan yang akan datang kita akan mengenal teologi sebagai filsafat agama, karena tadi sebagiannya sudah kita singgung ya terkait dengan teologi, dan akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.